Kamu jadi korban ransomware? Bingung harus ngapain? Tonton video ini. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdksales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. cdksales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Salah satu malware yang paling menyebalkan saat ini, ransomware. Dia bukan merusak data, bukan menghapus data, tapi mengunci data dan minta uang tebusan kalau kita pengen dapat kuncinya. Dan ini yang bikin dilema, karena kalaupun kita menuruti permintaan hackernya gitu ya, kita bayar, apakah ada jaminan bahwa datanya bakal kembali? Jangan-jangan malah kita dimintain lebih banyak lagi. Tapi banyak perusahaan yang akhirnya nggak ada jalan lain selain ya udahlah bayar aja, secara data-data yang mereka punya benar-benar penting dan nilainya sangat mahal. Walaupun hal ini malah justru menjadi pemicu para hacker untuk semakin membuat ransomware yang semakin canggih. Nah, sekarang langsung ke pokok permasalahan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban ransomware? Apakah harus bayar? Tahan dulu. Jangan terlalu buru-buru. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengetahui jenis ransomware apa yang menyerang PC kamu. Kalau kamu nggak tahu jenis-jenis ransomware, kamu bisa tonton di video yang satu ini. Di sana saya jelasin ada beberapa jenis, tapi di video kali ini kita hanya akan fokus ke ransomware yang jenis encryption, jenis yang mengunci data dan meminta uang tebusan. Kenapa cuma fokus di satu itu doang? Karena dia adalah yang paling menyebalkan dan paling sulit untuk diatasi. Kalau kita cuma dapat ransomware yang jenisnya lock screen, itu ada banyak banget cara untuk ngakalinnya. Tapi untuk yang encryption ini bener-bener susah. Dan dia adalah jenis ransomware yang membuat perusahaan raksasa banyak yang bertekuk lutut dan akhirnya berujung membayar jutaan dolar. Terus gimana dengan kita? Apakah kita juga ikutan bayar aja? Yang pasti kalau hubungannya dengan membayar tebusan, akan ada banyak pihak yang menyarankan untuk gak usah bayar. We don't negotiate with terrorists katanya. Contohnya pemerintah Australia. Mereka ngasih warning bahwa tidak ada jaminan data kita akan dikembalikan dan justru akan membuat kita rentan mendapat serangan berikutnya. Chief Technology Officer NortonLifeLock juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Microsoft, pembuat operating system yang paling banyak diserang ransomware, juga tidak menyarankan untuk memenuhi tuntutan pembuat ransomware. Tapi nggak ada orang yang tahu nilai dari data yang diambil kecuali kita sebagai pemiliknya. Apakah data-data itu sudah di backup? Apakah data-data itu penting banget dan kita harus beneran bisa dapetin kembali apapun resikonya? Dan apakah kita sanggup menghadapi kemungkinan data-data itu hilang total? Secara kalau kita bicara tentang perusahaan, gak sedikit data-data di situ yang bener-bener nilainya mahal dan gak bisa tergantikan. Dan untuk pengguna pribadi juga sama. Mungkin ada banyak foto-foto kenangan yang tidak akan pernah bisa terulang lagi. Cuma kamu yang tahu seberapa berharga data-data yang kamu punya. Seandainya data kamu terkena ransomware, kemudian si hackernya meminta tebusan $200 dan menurut kamu, wah data-data di situ nilainya jauh lebih mahal daripada itu, kebetulan kamu juga punya uangnya, maka nggak ada salahnya untuk kamu melakukan opsi bayar aja. Siapa tahu datanya bakal kembali. Sebagian besar ransomware akan memenuhi janjinya. Jadi kalau kita bayar tebusan, maka datanya akan dikembalikan. Dan ini ada istilahnya, honor among thieves, bahwa di antara para pencuri itu ada norma-norma yang harus dijaga. Salah satunya adalah kepercayaan. Karena kepercayaan antara hacker dan korban ini sesuatu yang sangat penting. Kalau sampai ada orang yang bayar terus datanya nggak kembali dan jadi viral, maka bisnis ransomware akan menjadi tidak ada gunanya karena nggak akan ada orang yang percaya untuk membayar tebusan. Tapi kalau kita nggak punya uang atau memang nggak pengen bayar, apakah ada cara lain untuk bisa mengembalikan data tanpa harus keluar duit? Ada. Cuma permasalahannya kemungkinannya juga sama. Tidak ada jaminan bahwa datanya akan kembali. Bedanya kalau kamu memilih jalur kedua untuk nggak bayar dan mencoba mengakali, maka opsi pertama untuk membayar sudah akan tertutup selamanya. Seandainya usaha kamu gagal dan kamu pengen ya udahlah kalau gitu gue bayar aja, udah nggak bisa. Jadi sebelum kamu memilih langkah membayar ataupun tidak membayar,
perlu kamu catat dulu bahwa dua-duanya tidak mempunyai jaminan bahwa datanya akan kembali. Berarti langsung aja kita masuk ke langkah kedua. Apa yang harus dilakukan kalau kamu akhirnya memutuskan untuk gue nggak mau bayar? Nah, ini dia. Langkah pertama yang harus dilakukan begitu tahu bahwa kita kena ransomware adalah putuskan hubungan PC dengan dunia luar. Putuskan hubungan dari internet. Putuskan hubungan dari jaringan yang menghubungkan PC kita dengan PC yang lain. Putuskan hubungan dari flash drive, external drive, dan semua yang bisa memindahkan data dari PC kita keluar ataupun sebaliknya. Di sini tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebarannya. Dan kalau misal kita terlambat menyadari, ternyata gue udah kena ransomware dan ini ternyata selama beberapa hari masih terhubung dengan LAN, maka lakukan itu di semua PC yang dicurigai berinteraksi dengan PC yang terinfeksi. Kemudian sama seperti menghadapi pasien COVID, PC yang tadinya sudah diputuskan akan kita karantina, kemudian kita coba untuk obati. Untuk langkah berikutnya, sebenarnya banyak yang menyarankan untuk lapor ke pihak yang berwajib. Tapi di sini untuk user rumahan yang mungkin datanya nggak terlalu berharga gitu ya, bukan berharga jutaan dolar, mungkin agak nggak terlalu worth it untuk lapor ke pihak yang berwajib. Karena selain kita harus mengeluarkan effort lebih, actionnya juga belum tentu sesuai dengan harapan kita. Jadi lebih baik tenaga kita difokuskan aja untuk melakukan langkah selanjutnya. Sediakan satu PC lagi yang diinstal Windows fresh. Gak ada data penting di situ. Tujuannya adalah nanti harddisk yang terinfeksi bakal kita pasang di PC itu untuk di-scan. Dan kalau seandainya PC-nya nanti ikutan terinfeksi, nggak masalah, tinggal di format, lakukan lagi. Begitu PC-nya udah siap, pastikan bahwa antivirusnya terupdate. Jadi kalau mau gratisan, ya udah pakai antivirus gratisan, update terbaru, kemudian di-scan. Kalau semisal hasil scan-nya gagal, nggak berhasil menemukan ransomware-nya, mungkin kamu bisa coba pertimbangkan pakai antivirus yang berbayar. Kalau sekarang modelnya udah subscription, jadi mungkin kamu bisa subscribe untuk 1 bulan, kemudian kamu coba untuk scan. Dan kalau masih gagal, coba antivirus yang lain sampai akhirnya nanti ada yang berhasil mendeteksi ransomware-nya. Tapi kalau sampai semua antivirus sudah dicoba dan ternyata masih gagal mendeteksi ransomware-nya, jangan putus asa. Bukan berarti nggak bisa ketemu. Artinya mungkin ransomware-nya masih terhitung baru sehingga belum masuk database antivirusnya. Yang perlu kita lakukan adalah sabar menunggu beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan lagi untuk nanti kita coba lagi. Jadi jangan langsung buru-buru dihapus datanya karena masih ada kemungkinan bisa dibalikin lagi. Tapi kalau sampai ternyata pada percobaan scan ini berhasil ditemukan ransomware-nya dan akhirnya berhasil dihilangkan, selamat. Kamu sudah berhasil melewati langkah kedua atau ketiga. Tapi usaha kamu belum selesai sampai di sini. Ransomware melakukan pekerjaannya dengan 2 langkah. Yang pertama adalah menginfeksi PC-nya dan yang kedua adalah mengunci data. Dan yang tadi kita lakukan adalah menghentikan infeksinya. Tapi datanya masih terkunci, masih terenkripsi. Dan tugas kita berikutnya adalah gimana caranya membuka enkripsinya. Ada 2 cara yang bisa kita usahakan. Yang pertama adalah mencari tahu apakah sudah ada decryption tool untuk membuka encryption ransomware tadi. Kamu bisa buka website ini atau yang ini, kemudian kamu ambil sampel salah satu file yang terinfeksi, terus kamu upload ke sana. Nanti mereka akan ngecek apakah ransomware-nya sudah masuk database mereka atau belum. Berikut apakah sudah ada cara untuk membuka enkripsi atau belum. Kalau sudah ada obatnya, langsung ikuti aja langkah-langkah yang mereka anjurkan. Tapi seandainya belum ada, jangan putus harapan. Masih ada cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah seperti awal tadi, nunggu beberapa minggu atau beberapa bulan lagi, kemudian cek lagi di website decryption tool tadi. Tapi kalau kamu nggak sabar, lakukan langkah berikutnya. Cari software yang bisa merestore data. Merestore ini artinya adalah mengembalikan data yang terhapus. Kenapa kok pakai software restore data? Karena banyak ransomware yang melakukan enkripsinya itu adalah setelah menghapus data asli. Jadi dia mengcopy data original, kemudian yang original dihapus dan kopinya ini akan dienkripsi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencoba merestore data original yang sudah dihapus sama ransomware-nya. Tapi tentu saja tidak ada jaminan 100% bahwa datanya bisa kembali. Terutama kalau kamu terlambat menyadari bahwa
kondisi kamu terkena ransomware. Dan yang pasti, sebelum kamu bisa berhasil mengembalikan data 100%, jangan buru-buru menghapus hard drive-nya. Jangan buru-buru membuang datanya. Karena kalau kamu bersabar nungguin beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan sampai ransomware-nya tadi masuk ke database banyak antivirus dan decryption tool, maka kemungkinan besar data kamu bisa kembali. Cuma harus sabar. Dan satu kuncinya yang jangan sampai kelewatan adalah sebelum melakukan semua langkah ini, kamu harus pastikan dulu bahwa ransomware-nya sudah terdeteksi oleh antivirus dan sudah dihapus. Jangan sampai masih ada ransomware yang tersisa dan nanti saat kamu berusaha untuk membukanya malah justru semakin banyak menginfeksi PC yang lain. Tapi kalau semua langkah ini tadi kamu anggap terlalu ribet, maka bisa aja kamu coba mencari bantuan profesional. Profesional di sini yang saya maksud bukan sekedar tukang servis, tapi benar-benar orang yang pekerjaannya adalah menghilangkan malware atau bisa juga untuk merestore data. Cuma biayanya juga akan mahal. Biasanya hitungannya per gigabyte. Jadi kalau kamu ada data 1 terabyte yang perlu dibalikin, ya kamu bisa hitung sendiri berapa juta duit yang harus kamu keluarkan. Yang pasti cara manapun yang akan kamu lakukan tidak bisa menjamin 100% bahwa data-datanya akan kembali sepenuhnya. Tapi nggak ada salahnya kamu cobain salah satu. Dan seandainya nanti datanya berhasil dikembalikan, dan juga buat kamu yang mungkin belum terkena ransomware, gimana caranya untuk mencegah sistem kita agar terhindar dari ransomware? Kita bahas di video yang lain.